Desa tersembunyi di balik bukit-bukit berkabut. Tempat waktu seolah berjalan lebih lambat. Tak banyak yang datang, tak banyak yang pergi. Penduduknya hidup tenang, percaya pada adat, dan diam-diam takut pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Adi seorang fotografer dokumenter kota yang pulang kampung setelah 7 tahun merantau. Ia ingin mengabadikan kehidupan desa sebelum modernisasi menggerusnya. Ia tinggal di rumah warisan kakeknya, sebuah rumah kayu tua di pinggir sawah, dikelilingi pohon beringin raksasa dan sunyi yang terlalu dalam. Hari-hari pertama tenang, burung berkicau, angin berbisik, dan malam-malam terasa damai. Sampai malam ketiga, saat Adi duduk di beranda, kopi di tangan, ia melihat sesuatu bergerak di ujung jalan setapak. Hitam pekat, tinggi, kurus, tapi berjalan seperti anjing. Matanya, 2 titik merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Adi membeku. Dalam hitungan detik, makhluk itu menghilang ke dalam semak. Ia menganggapnya bayangan. Capek. Atau mungkin anjing liar biasa. Tapi malam berikutnya, ia melihatnya lagi. Di tempat yang sama. Posisi yang sama. Tatapan yang sama. Dan malam ketiga, anjing itu sudah di halaman rumah. Diameter tidak menggonggong, tidak bergerak, hanya menatap. Sampai Adi menutup pintu dan mematikan lampu. Adi mulai mencatat kejadian itu di buku catatannya. Ia mengambil foto malam-malam dengan kamera inframerah, tapi hasilnya selalu kabur atau kosong. Anjing itu seolah tahu kapan ia difoto. Ia bertanya ke tetangga. Ada anjing hitam besar sering lewat sini. Pak Dul, tetangga tua yang biasa duduk di warung kopi, langsung diam. Matanya menghindar. Jangan cari tahu, bisiknya. Itu bukan anjing. Adi tertawa. Hantu anjing? Serius? Tapi tawa itu mulai terasa dipaksakan. Suara cakar di atap malam hari. Bayangan hitam melintas di jendela meski tirai tertutup. Dan aroma anyir, seperti bangkai basah, yang muncul tiba-tiba lalu lenyap. Adi mulai menyangkal. Ia sibukkan diri dengan proyek foto, mengedit gambar, mendengarkan musik keras-keras. Tapi anjing itu selalu ada di pinggiran penglihatannya. Di kaca mobil, di pantulan cermin kamar mandi, bahkan di layar kameranya. Sekilas, tapi cukup membuat jantungnya berhenti. Ia mulai mimpi buruk. Anjing itu duduk di samping ranjangnya, menjilati lantai yang basah. Dan di mimpi itu, Adi selalu mendengar suara anak kecil menangis dari arah dapur. Suatu pagi, ia menemukan jejak kaki basah. Bukan manusia, bukan anjing biasa. Dari pintu belakang sampai ke kamarnya. Tapi pintu terkunci dari dalam. Saat Adi bertemu Sari, guru SD desa yang juga cucu dukun terakhir di desa ini. Sari percaya. Ia bilang, itu penjaga. Atau kutukan. Tergantung siapa yang memanggilnya. Adi menolak. Aku tidak memanggil apa-apa. Tapi kau kembali, jawab Sari tenang. Dan kau tinggal di rumah kakekmu. Rumah itu punya sejarah. Adi memuncak. Ia ingin kabur. Tapi proyek fotonya belum selesai. Dan ada sesuatu yang menahannya. Rasa bersalah? Atau dorongan bawah sadar untuk tahu kenapa kakeknya mati gantung diri di pohon beringin belakang rumah. Adi memutuskan bertahan. Ia akan cari tahu. Bukan karena keberanian, tapi karena ia merasa diawasi. Dan jika ia lari, anjing itu akan ikut. Semuanya berubah saat Adi menemukan kotak kayu di loteng rumah. Di dalamnya, foto-foto lama, surat, dan sebuah buku harian kakeknya. Di halaman terakhir, tulisan tangan kakeknya gemetar. Aku memanggilnya. Aku ingin tahu siapa yang membunuh Ayu, tapi dia datang, bukan untuk membantu. Dia ingin bayaran. Aku memberi nama, tapi dia ingin lebih. Dia ingin darah. Aku menolak, maka dia mengambil Ayu. Sekarang dia datang lagi. Aku dengar gonggongannya. Malam ini aku akan diri. Semoga itu cukup. Ayu, adik perempuan Adi yang hilang saat berusia 6 tahun. Dinyatakan tersesat di hutan. Tapi tak pernah ditemukan. Adi gemetar. Anjing itu bukan hewan. Itu makhluk perjanjian. Entitas yang muncul saat seseorang memanggilnya untuk balas dendam atau keadilan. Tapi harganya mahal. Nyawa. Dan kakeknya telah menawarkan nyawanya sendiri
Tapi tidak cukup, karena sekarang anjing hitam datang lagi untuk Adi. Hubungan emosional Adi dengan adiknya, dengan kakeknya, dengan rasa bersalah karena pergi dan tidak mencari tahu, terancam hancur. Ia menangis di loteng, memeluk foto Ayu. Malam itu listrik mati, angin berhenti, dan dari luar terdengar suara. Bukan gonggongan, tapi tawa. Tawa manusia, suara anak kecil. Adi membuka pintu. Di tengah halaman anjing hitam berdiri, tapi kali ini, ia memegang tangan seorang anak perempuan, berpakaian putih lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong. Ayu, bisik Adi. Anjing itu membungkuk, lalu menghilang. Meninggalkan Ayu berdiri di sana, menatap Adi dengan tatapan kosong. Adi panik. Ia bawa Ayu masuk, mengunci semua pintu, memanggil Sari. Sari datang dengan dupa, jimat, dan mantra. Tapi Ayu hanya tersenyum. Senyum yang salah. Terlalu lebar. Dia bukan Ayu, kata Sari pelan. Itu umpan, supaya kau menyerah. Malam itu, Sari melakukan ritual pengusiran. Tapi saat ia membakar kemenyan, anjing hitam muncul di dalam rumah. Melalui cermin, ia menerkam Sari. Tidak menggigit, tidak mencakar. Tapi Sari jatuh. Matanya membelalak. Napasnya berhenti. Seperti jantungnya berhenti dipaksa. Adi lari ke dapur. Ambil golok. Ia teriak, mengayunkan golok ke arah bayangan. Goloknya menembus udara. Tapi anjing itu tertawa. Suara yang sama dengan Ayu. Adi mengurung diri di kamar. Ia menulis surat wasiat. Ia rekam suara. Ia siap mati. Tapi pagi datang. Tenang. Sari hilang. Ayu hilang. Anjing hitam tidak terlihat. Adi selamat. Ia keluar rumah, berjalan ke warung. Orang-orang memandangnya aneh, tapi ia abaikan. Karena saat ia pulang, di depan pintu rumahnya, ada jejak kaki kecil, basah, berlumpur, menuju ke dalam. Dan di meja, secangkir teh masih mengepul. Seperti baru dibuat. Dan di dinding, coretan tangan anak kecil dengan arang. Kakak janji main sama Ayu kan? Adi tidak tidur 3 hari. Ia pasang kamera di seluruh rumah. Ia bawa golok kemana-mana. Ia siap mati atau membunuh. Malam keempat, ia duduk di ruang tamu. Lampu redup. Kamera menyala. Ia menunggu. Tepat pukul 3.33, pintu terbuka sendiri. Angin dingin masuk, dan anjing hitam berjalan masuk. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di punggungnya duduk Ayu. Tapi wajahnya membusuk. Matanya hitam pekat. Kakak, aku lapar, bisiknya. Adi mengangkat golok. Apa yang kau mau? Anjing itu duduk. Ayu turun. Ia berjalan pelan ke arah Adi. Kau harus bayar, Kak. Kakek bayar dengan nyawanya. Tapi belum cukup. Sekarang giliranmu. Apa? Apa yang harus aku bayar? Nyawa, jawab Ayu, tersenyum. Atau ganti, orang lain. 5 orang, seperti yang kakek janjikan tapi tidak dipenuhi. Adi mundur. Tidak, aku tidak akan. Tiba-tiba, anjing hitam menerjang. Tidak ke Adi, tapi ke kamera. Layarnya pecah, lampu padam. Dalam gelap, Adi hanya mendengar suara tawa anak kecil. Dan decitan kuku di lantai kayu. Mendekat. Semakin dekat. Pagi berikutnya, rumah Adi kosong. Tidak ada mayat. Tidak ada jejak perlawanan. Hanya secari kertas di meja. Aku temukan cara lain. 5 orang. Aku akan bawa mereka. Satu persatu. Mulai dari Pak Dul. Dan di luar, di bawah pohon beringin, anjing hitam duduk. Di sampingnya, bayangan Ayu. Memegang tangan anjing itu, sambil tersenyum. Adi tidak mati, tapi ia bukan Adi lagi. Ia sekarang pembawa pesan, pemburu berikutnya, dan anjing hitam puas menunggu.